Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Dwi Setiayumanda dengan NIM 2209026014 dari kelompok 14. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang analisa perbandingan metode bottom up dan top down pada studi kasus proyek basement apartemen Osaka Peak 2 Tangerang. Sebelum membahas metode pembangunan, penting untuk memahami definisi basement. Basement adalah bagian dari bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah dan biasanya digunakan untuk parkir, ruang penyimpanan, fasilitas mekanikal, atau ruangan tambahan lainnya. Basement umumnya ditemukan di gedung bertingkat seperti pusat perbelanjaan, hotel, serta rumah tinggal dengan lahan yang terbatas. Dalam pembangunannya, basement memerlukan metode khusus untuk menjaga kestabilan struktur, mencegah longsor, dan mengendalikan air tanah. Dua metode utama yang sering digunakan adalah metode bottom up dan metode top down. Untuk yang pertama, metode bottom up merupakan metode pembangunan yang dilakukan dari bawah ke atas. Prosesnya diawali dengan penggalian tanah hingga kedalaman yang direncanakan, lalu dengan pemasangan pondasi seperti tiang pancang. Setelah itu, struktur bangunan seperti balok, kolom, dan plat lantai dibangun secara bertahap dari bawah hingga ke atas sesuai dengan perencanaannya. Metode bottom up memiliki beberapa kelebihan, di antaranya biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode lain, proses konstruksi yang lebih sederhana dan umum yang digunakan, serta penggunaan peralatan standar tanpa perlu alat khusus. Selain itu, juga dinding penahan tanah pada metode ini lebih ekonomis dan teknik pelaksanaannya sudah dikuasai dengan baik karena banyak proyek yang menerapkannya. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu jadwal pelaksanaan cenderung lebih panjang karena harus menunggu pekerjaan galian selesai sebelum struktur atas dapat dibangun. Selain itu, biaya bisa meningkat akibat penggunaan perancah atau backcasting yang banyak untuk plat lantai dan balok basement. Penurunan muka air tanah akibat penggalian juga berisiko menyebabkan penurunan tanah yang dapat mempengaruhi bangunan sekitar. Di area padat penduduk, metode ini memiliki resiko gangguan terhadap struktur di sekitarnya yang cukup tinggi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Pratama. Saya dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Selanjutnya saya mau membahas tentang metode top down. Jadi, ini adalah metode konstruksi yang dimulai dari bagian atas, lalu bertahap ke bawah. Titik awal pekerjaannya biasanya dari plat lantai satu atau permukaan tanah. Nah, metode ini sering dipakai buat pembangunan basement, di mana pengerjaan dimulai dari lantai basement paling bawah hingga paling atas, terus lanjut ke lantai bawahnya. Top down ini cocok banget dipakai kalau proyeknya ada di tengah-tengah bangunan lain. Karena kalau pakai metode biasa seperti bottom up, itu bisa beresiko memicu longsor. Makanya top down jadi solusi yang aman untuk area padat. Terus, kalau kita lihat dari sisi kelebihan dan kekurangannya, top down ini punya beberapa keunggulan. Dari kelebihannya, waktu pengerjaannya bisa lebih singkat karena bagian atas dan bawah bisa dikerjakan bareng. Biayanya juga efisien, gak perlu lahan luas, dan bisa mengurangi resiko penurunan tanah di sekitar bangunan. Jadi ya lebih aman. Selain itu, gangguan ke lingkungan sekitar juga minim. Cocok banget buat proyek di area sempit atau dekat rumah penduduk. Tapi metode ini juga ada kekurangannya. Misalnya, perlu alat-alat khusus dan teknologi tinggi seperti diagram wall dan king post. Selain itu, biayanya bisa lebih tinggi dibanding bottom up dan perlu tenaga kerja serta perencanaan yang lebih detail dan spesifik. Nah, ngomongin soal king post, ini adalah tiang pondasi yang segaris sama kolom basement. Biasanya terbuat dari H-beam, IWF, atau pipa baja. Fungsi utamanya buat nahan pelat lantai dan menyalurkan beban ke pondasi. Awalnya king post ini berfungsi sebagai kolom sementara, tapi bagian atasnya bisa dilanjutin jadi kolom permanen. Nah, karena itu juga king post ini memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan bareng, baik dari atas maupun dari bawah. Jadi mendukung banget metode top down.
Setelah itu, untuk memulai pekerjaan struktur basement, langkah awal yang dilakukan adalah penggalian tanah. Kalau muka air tanahnya tinggi, biasanya diperlukan proses dewatering supaya nggak ganggu jalannya proyek. Metode penggalian ini juga dipengaruhi sama beberapa hal, kayak luas lahan, seberapa dalam galian yang dibutuhin, dan juga jenis tanahnya. Secara umum, metode galian dibagi jadi dua, yaitu yang pertama, galian terbuka tanpa penahan atau disebut juga open excavation. Dan yang terakhir, atau yang kedua, dan galian dengan penahan. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karima Zahra, saya dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan mengenai retaining wall atau dinding penahan. Retaining wall itu terbagi menjadi dua, yaitu retaining wall tanpa support dan retaining wall dengan support. Retaining wall tanpa support itu terdiri gravity wall, yaitu dinding penahan tanah yang mengandalkan beratnya sendiri, dengan stabilitasnya itu bergantung pada massa dan gaya gesek tanah. Karakteristiknya itu terbuat dari beton masif, batu kali, atau gabion. Cocok untuk dinding penahan dengan tinggi 4 meter. Terus tidak memerlukan fondasi yang dalam, tetapi membutuhkan tanah yang stabil. Yang kedua itu ada free cantilever wall, yaitu dinding penahan dari beton bertulang dengan bentuk L atau terbalik. Itu dindingnya bekerja dengan prinsip momen cantilever. Karakteristiknya itu terbuat dari beton bertulang, stabilitasnya bergantung pada kedalaman fondasi, serta cocok untuk dinding penahan dengan ketinggian 5 sampai 7 meter. Yang ketiga itu ada counterfort wall, yaitu dinding yang lebih kuat dari free cantilever wall, dengan balok pengakunya itu di belakang untuk mengurangi tekanan dan mendistribusikan bebannya. Untuk karakteristiknya itu cocok untuk dinding penahan yang tingginya lebih dari 7 meter, serta balok pengakunya itu terhubung dengan dinding utama dan pondasi. Lalu itu lebih hemat materialnya untuk dinding penahan yang dibuat tinggi. Yang kedua itu ada retaining wall dengan support, yaitu terdiri dari satu brace wall, itu menggunakan strut untuk horizontal atau rocker itu untuk miring, untuk menahan tekanan tanahnya. Cocok untuk galian yang dalam di area yang sempit karena mampu memberikan stabilitas tanpa struktur yang besar. Yang kedua itu ada anchor wall, yaitu menggunakan kabel baja atau tendon yang dikencangkan dengan grout. Ini cocok untuk dinding dengan tekanan yang besar. Yang ketiga ada sheet pile wall, yaitu dinding dari lembaran baja, beton ataupun kayu yang ditancapkan secara vertikal. Ini cocok untuk bangunan basement, pelabuhan, dan area yang berakhir. Yang terakhir itu atau yang keempat itu diaphragm wall, yaitu dinding beton bertulang yang dicor di tempat. Terus digunakannya biasa untuk pembangunan basement yang dalam, terowongan ataupun bendungan karena kuat menahan tekanan tanah dan air, serta stabil untuk proyek yang lumayan kompleks. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan saya Muhammad Abizarja Maulana dengan NIM 23090266052. Dan sekarang kita beralih ke studi kasus, di mana studi kasus yang kita ambil di sini adalah gedung apartemen Osaka Riverview yang terletak di PIK 2 di Tangerang. Nah, jadi gedung ini terdiri dari satu lantai basement dan 30 lantai ke atas. Untuk lantai basement 5,6 meter, untuk lantai dasar 5 meter, dan untuk lantai 2 sampai 32,9 meter. Luas total dari bangunan apartemen ini adalah 93.463,25 meter persegi, dan untuk luas tanah 16.158,53 meter persegi, dan tinggi bangunan mencapai 99,1 meter. Proyek ini menggunakan metode konstruksi bottom up. Nah, di sini kita akan membandingkan metode konstruksi bottom up yang digunakan dalam pembangunan apartemen ini dengan metode konstruksi top down. Nah, kedua metode ini dianalisis berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, waktu, yang kedua, biaya, dan ketiga, keamanan dalam proses pembangunan basement serta struktur atas. Kemudian, selanjutnya, itu pertama kita analisis menggunakan metode bottom up. Nah, tahapan pekerjaan konstruksi basement, yaitu pertama, urugan sirtu. Lapisan sirtu setebal 300 mm untuk stabilitas tanah sebelum fondasi didapatkan dengan eskavator PC50 dan PC100. Setelah dilakukan urugan sirtu, tentu saja kita memasangkan sheet pile. Menggunakan sheet pile beton 6 meter 30 MPa dipancang dengan hydraulic jack-in 120 ton untuk menahan kelongsoran. Setelah pemasangan sheet pile dilanjutkan dengan pondasi board pile.
dengan diameter 800 sampai 1000 mm di total 315 titik, beton F aksen C 35 megapascal, tulangan U40. Setelah dilakukan tersebut, tentu saja kita harus melakukan dewatering. Nah, dewaternya dengan 7 sumur dengan diameter 12 inci untuk mengurangi tekanan air tanah selama konstruksi. Dan untuk galian basement open cut hingga 6,8 meter, tanah dipindahkan dengan excavator dan dump truck. Setelah kita sudah menggali basement, tentu saja kita akan melakukan pemasangan cerucuk dolken menggunakan kayu dolken 4 meter diameter 10 cm dengan jarak 0,5 meter untuk memperkuat tanah dasar. Setelah itu untuk strukturnya yaitu pile cap, raft, kolom, balok, dan plat. Untuk pile cap sendiri 1 sampai 1,3 meter, raftnya 2 meter, beton F aksen C 35 sampai 50 megapascal, tulangan BJTS 420B dan 520. Nah, untuk bangunan sendiri di sini lebih yang dianalisis lebih ringkas, yaitu pertama backcasting konvensional. Ini perbedaan-perbedaannya ya. Backcasting konvensional ada king post H-beam 400 x 400 mm. Menopang lantai basement, pekerjaan dilakukan bertahap setelah lantai ground floor selesai, alias lantai dasar yang tadi seperti yang saya sampaikan memiliki tinggi 5 meter. Kemudian dilakukan pengerjaan backcasting gantung, di mana backcasting ditopang oleh struktur atas menghilangkan kebutuhan pemasangan ulang saat pekerjaan basement berlangsung. Dan pemasangan king post dipasang segera setelah board pile dicor dalam kondisi basah pada elevasi negatif 8,8 meter untuk stabilitas tambahan. Dan juga galian bertahap, basement digali setelah struktur atas selesai mengurangi risiko kelongsoran dan meningkatkan keamanan. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan metode. Jadi untuk perbandingan metodenya itu pertama kita lihat dari aspek kecepatan dan efisiensi waktu dari bottom up. Nah, untuk bottom up sendiri itu lebih lambat karena harus menyelesaikan struktur bawah terlebih dahulu. Untuk top down itu lebih cepat karena pekerjaan struktur atas dan basement bisa dilakukan. Karena kan seperti yang tadi dibilangin itu yang penting ground floor selesai, kemudian itu bisa dilakukan konstruksi basement. Untuk efisiensi biaya bottom up itu lebih murah karena tidak memerlukan penopang tambahan. Untuk top down lebih mahal dikarenakan diperlukan king post dan juga backcasting gantung. Untuk keamanan sendiri dari bottom up berisiko lebih tinggi terhadap kelongsoran tanah, dan untuk top down lebih aman karena struktur atas membantu menahan tekanan tanah. Untuk bottom up, efisiensi ruangnya ini membutuhkan lebih banyak ruang kerja untuk penggalian di awal, dan untuk top down lebih efisien dalam area terbatas karena galian dilakukan setelah struktur atas dibangun. Dan kita sampai kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kasarannya kesimpulan itu metode bottom up itu membangun dari bawah ke atas. Pekerjaan dimulai dari penggalian tanah hingga kedalaman yang diinginkan, kemudian fondasi dibangun dan struktur dilanjutkan secara bertahap ke atas. Untuk top down membangun struktur atas terlebih dahulu, kemudian lanjut ke bawah secara bertahap. Struktur penyangga dibuat sejak awal untuk menahan beban selama proses konstruksi berlangsung. Nah, untuk metode bottom up ini lebih ekonomis, sederhana, dan mudah diterapkan. Tetapi ada downside-nya juga tentu, yaitu untuk lahan luas lebih diperlukan, waktunya lebih lama, serta risiko untuk terjadinya longsor di site pembangunan itu lebih tinggi. Nah, untuk top down sendiri itu lebih aman, cepat, dan cocok untuk area sempit, tapi biaya konstruksinya lebih tinggi, membutuhkan teknologi khusus dan prosesnya lebih kompleks. Jadi untuk pemilihan metode itu tergantung pada keseimbangan antara proyek dan biaya, waktu, dan keamanan juga. Jika prioritas utama itu efisiensi waktu dan stabilitas di lahan terbatas atau tanah lunak, ya itu tentu saja alangkah baiknya dipilih untuk metode konstruksi top down. Tetapi jika pertimbangan utama proyek itu ruang kerja yang cukup dan juga anggarannya bagus, ya tentu saja metode bottom up itu lebih sesuai. Untuk rekomendasi menggunakan metode bottom up atau top down, itu ada beberapa aspek, yaitu metode top down itu cocok untuk area sempit atau padat, dengan kondisi tanah itu lunak atau tidak stabil, kedalaman galian untuk basement dalam lebih dari 2 lantai, lebih cepat karena struktur atas dan basement dikerjakan bersamaan, lebih mahal karena memerlukan elemen tambahan king post dan backcasting gantung, membutuhkan teknologi tinggi dan tenaga ahli, cocok untuk area dengan MAT tinggi atau muka air tanah yang tinggi. Untuk metode bottom up memerlukan lahan luas dan terbuka, lebih cocok untuk tanah yang stabil dan tidak rawan longsor dikarenakan ada risiko longsor, lebih efisien untuk basement dangkal, itu di bawah sama dengan di bawah 6 meter. Waktu lebih lama karena pembangunan bertahap dari bawah ke atas, lebih ekonomis karena tidak memerlukan teknologi khusus, lebih sederhana dan mudah diterapkan, dan juga kurang efektif jika ada risiko rembesan air. Jadi sekian itu saya dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.